A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kuliah daring sebagaimana mestinya dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Ekonomi Hukum Persaingan Usaha. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Febri Rahmana Putra. Saya Muhammad Soleh Utama. Saya Friska Lestari. Saya Muhammad Abi Fikar Putra. Saya Claudina Filah. 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumber daya langka secara etimologi. Kata ekonomi berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos yang berarti aturan dalam rumah tangga. Jadi ada 2 kata kunci yang harus diingat dalam ilmu ekonomi, yaitu unlimited needs pada satu sisi dan limited resource pada sisi yang lain. Ketidakseimbangan kedua sisi tersebut memunculkan masalah ekonomi atau economic problem. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berusaha mengatasi masalah ekonomi. Pada hakikatnya, kunci untuk mengatasi masalah ekonomi adalah melakukan alokasi sumber daya yang tepat. Karena kebutuhan sifatnya tidak terbatas, maka tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pilihan menjadi konsekuensi logis dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Pada prinsipnya, setiap pilihan akan bergerak mengikuti insentif yang ada, sehingga ilmu ekonomi dapat juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari insentif. Selanjutnya 2, yaitu scarcity, choice, dan opportunity cost. Yang pertama, kelangkaan atau scarcity. Keterbatasan menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan mencakup kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu. Sesuatu tidak akan langka kalau jumlah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, choice atau pilihan-pilihan. Terbatasnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan menyebabkan manusia harus menemukan pilihan yang bersifat individual maupun kolektif. Pilihan yang bersifat individual misalnya baju apa yang hendak pakai hari ini. Pilihan kolektif misalnya kemana kita akan pergi piknik pada hari Sabtu nanti. Selanjutnya, yang terakhir, opportunity cost, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan second best alternatif disebut sebagai opportunity cost. Dalam melakukan pilihan, pasti akan muncul alternatif yang lain, alternatif yang tidak terpilih. Tidak terpenuhinya alternatif yang tidak dipilih merupakan biaya yang muncul akibat dari memilih. Baiklah, yang ketiga, penawaran atau demand dan penerimaan atau supply. Hasil dari analisis teori konsumen menjadi dasar dari pembentukan permintaan atau demand konsumen. Hasil dari teori produsen menjadi basis pembentukan penawaran atau supply produsen. Yang A, permintaan atau demand. Dalam memahami konsep dasar dari permintaan demand, perlu diingat terdapat 2 konsep yang berbeda namun berkaitan, yaitu jumlah yang diminta atau quantity demanded dan permintaan atau demand. Yang pertama, quantity demanded dan demand. Jumlah yang diminta adalah jumlah barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu, sedangkan permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu pada suatu daerah atau geografis tertentu. Yang kedua, faktor-faktor penentu atau permintaan. Berapa banyak barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga saja, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor penentu permintaannya adalah: pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Keempat, selera atau kebiasaan. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Ketujuh, distribusi pendapatan. Dan kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Lalu yang B, penawaran atau supply. Analogi dengan konsep permintaan atau demand, maka dalam memahami penawaran atau supply harus diingat 2 konsep yang saling berkaitan, yaitu jumlah yang ditawarkan dan penawaran. Yang pertama, quantity supplied. Jumlah yang ditawarkan atau quantity supplied adalah jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran atau supplied adalah jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu pada suatu daerah atau geografi tertentu. Yang B, faktor-faktor penentu penawaran. Berapa banyak barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga saja, melainkan juga oleh beberapa faktor lain, yaitu faktor-faktornya adalah: yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga faktor produksi. Ketiga, teknologi produksi. Keempat, jumlah pedagang atau penjual. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah. Lalu yang C, penentuan harga keseimbangan.
Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Atau dengan kata lain, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Atau QD sama dengan QS. Keempat, konsep biaya. Pengertian biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya kesempatan. Konsep ini dipakai dalam analisis teori biaya produksi. Berkaitan dengan konsep tersebut, kita mengenal biaya eksplisit atau explicit cost dan biaya implisit atau implicit cost. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat, terutama melalui laporan keuangan. Biaya implisit adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang A, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja per orang per satuan waktu. Harga tenaga kerja adalah upahnya, atau per jam atau per hari. Bagi ekonom, upah pekerja adalah biaya eksplisit dengan asumsi upah yang dibayarkan adalah sama besar dengan upah yang diterima tenaga kerja bila bekerja di tempat yang lain. Lalu yang B, biaya barang modal. Ada perbedaan konsep antara ekonom dan akuntan dalam perhitungan biaya barang modal. Akuntan menggunakan konsep biaya historis atau historical cost. Ekonom melihat biaya barang modal sebagai biaya implisit. Biaya ekonomi penggunaan barang modal bukanlah berupa besar uang yang harus dikeluarkan untuk menggunakannya, melainkan berapa besar pendapatan yang diperoleh bila mesin disewakan kepada pengusaha lain. Lalu yang C, biaya kewirausahaan. Wirausahawan atau pengusaha adalah orang yang mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk ditransformasikan menjadi output berupa barang dan jasa. Dalam upaya tersebut, dia harus menanggung risiko kegagalan. Atas keberanian menanggung risiko, pengusaha mendapat balas jasa berupa laba. Dan yang kelima, konsep dasar persaingan dalam ilmu ekonomi. Struktur pasar. Secara sederhana, struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai kondisi lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya sebagai produsen. Terdapat 4 bentuk struktur pasar dalam teori ekonomi dasar, yaitu yang A, persaingan sempurna atau perfect competition, yang B, pasar persaingan monopolitis atau monopolistic competition, yang C, pasar oligopoli, dan D, pasar monopoli. Lalu kebijakan persaingan. Yang A, efisiensi ekonomi. Dari keempat struktur pasar yang ada, struktur pasar yang paling ideal adalah struktur pasar persaingan sempurna. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, kinerja pasar akan optimal. Optimal dalam hal ini adalah efisiensi yang dihasilkan oleh pasar tersebut, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Yang B, kebijakan persaingan dan intervensi pemerintah. Apabila struktur pasar bersifat tidak sempurna atau imperfect market, atau ketika pasar berbentuk monopoli, maka akan terjadi inefisiensi ekonomi. Hal ini terjadi karena ketika perusahaan monopoli mengenakan harga yang tinggi dengan cara mengurangi jumlah produksi, surplus konsumen akan berkurang karena sebagian diambil oleh produsen. Namun tidak semua surplus konsumen berpindah ke produsen. Hal ini menjadi kerugian yang harus ditanggung perekonomian. Lalu yang C, persaingan usaha dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. RPJMN tahap 3 periode 2015 sampai 2016 bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Baiklah, selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu paradigma dalam organisasi industri. Organisasi industri adalah ilmu yang berusaha menerangkan bagaimana melihat, menganalisa, dan menjelaskan motivasi dan kendala yang dihadapi suatu perusahaan sebagai konsekuensinya berada di pasar. Dengan demikian, subjek permasalahan di dalam organisasi industri adalah perusahaan, terutama perilakunya. Perilaku perusahaan dapat berupa kebijakan terhadap pesaing maupun terhadap konsumen. Konsumen dan perusahaan atau sebagai produsen adalah dua sisi yang berdampingan. Keduanya saling membutuhkan. Namun, karena ekonomi industri hakikatnya adalah mikroekonomi, terapan dari sisi penawaran, maka ilmu ini lebih banyak bersentuhan dengan persoalan yang dihadapi oleh produsen, yaitu bagaimana usaha produsen memenuhi keinginan konsumen. Paradigma Harvard. Tujuan utama dari ekonomi industri adalah menyediakan karakterisasi tersebut berdasarkan pada skema yang menghubungkan antara struktur pasar dengan perilaku pelaku ekonomi yang ada di pasar dan dengan kinerja yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Paradigma Chicago. Berbeda dengan aliran SPC tradisional yang berbasiskan studi empirik, tradisi aliran Chicago menekankan pada pentingnya analisis teoritis. Aliran Chicago semakin berkembang dengan masuknya ekonom-ekonom teori yang selama ini berkecimpung dalam mikroekonomi. Pandangan-pandangan yang berasal dari paradigma Chicago memiliki banyak perbedaan dengan aliran SPC tradisional, sehingga mereka sering disebut dengan rival dari paradigma SPC tradisional. Selanjutnya adalah materi ke-7, yaitu perilaku strategis penentuan harga. Perilaku strategis adalah sebuah konsep bagaimana sebuah perusahaan dapat mengurangi tingkat persaingan yang berasal dari pesaing yang sudah ada maupun pesaing potensial yang baru akan bermain di pasar, yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan profit perusahaan. Perilaku ini tidak hanya dipusatkan pada penetapan harga maupun kuantitas secara sederhana, namun lebih kompleks lagi,
mengejar pangsa pasar, memperlebar kapasitas, hingga mempersempit ruang gerak pesaing. Perilaku strategis terdiri dari dua tipe, yaitu dalam bentuk kooperatif maupun non-kooperatif. Predatory pricing atau jual rugi. Predatory pricing secara sederhana didefinisikan sebagai tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di bawah biaya produksi. Namun dalam praktiknya juga digunakan untuk mencegah pesaing masuk ke pasar. Price discrimination atau diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau price discrimination dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan menjual produk atau jasa yang sama dengan harga berbeda ke pembeli berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Diskriminasi harga dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Profit yang lebih tinggi diperoleh dengan cara merebut atau capturing surplus konsumen. Terdapat 3 bentuk penerapan diskriminasi harga seperti yang akan diuraikan berikut ini. A. Diskriminasi harga tingkat pertama atau first degree. B. Diskriminasi harga tingkat kedua atau second degree. Dan yang terakhir, diskriminasi harga tingkat ketiga atau third degree. Selanjutnya materi ke-8 yaitu pasar bersangkutan atau relevant market. Dalam setiap kajian industri, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan pasar bersangkutan atau relevant market. Penentuan pasar bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku usaha dan batasan dari perilaku anti persaingan yang dilakukan. Definisi yang tepat dari pasar bersangkutan merupakan suatu fasilitas penting dari analisa persaingan yang akurat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan didefinisikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Selanjutnya materi ke-9 yaitu pasar menurut produk. Batasan dari sebuah pasar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu substansi permintaan dari sisi konsumen dan substansi dari sisi produsen. Substansi dari sisi konsumen melihat batasan dari sebuah pasar dengan menginvestigasi sebuah produk atau jasa dan melihat substansi terdekatnya. Barang yang termasuk substansi terdekatnya tersebut akan dimasukkan ke batasan sebuah pasar bersangkutan jika substansi yang dilakukan oleh konsumen akan mencegah naiknya harga produk relevan di atas harga tingkat persaingan. Proses pembuktian pasar bersangkutan yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan asumsi hypothetical monopoly test. Pengujian ini berusaha mengidentifikasi serangkaian kecil produk dan produsen, di mana hypothetical monopolies mengendalikan pasukan dari semua produk di dalam rangkaian tersebut yang dapat meningkatkan keuntungan dengan menaikkan harga di atas harga kompetitif. Materi selanjutnya yaitu materi ke-10, pasar menurut geografis. Metode yang sama dapat diaplikasikan untuk menentukan cakupan geografis dari sebuah pasar bersangkutan. Pasar geografis yang relevan merupakan wilayah di mana substansi permintaan dan penawaran berada. Penetapan pasar geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang menjadi objek analisa. Beberapa faktor yang menentukan ketersediaan produk di dalam suatu wilayah geografis adalah kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota atau wilayah. Analisis pendekatan ekonomi dalam hukum persaingan usaha. Visi: menciptakan efisiensi ekonomi dalam hukum persaingan usaha melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dalam persaingan usaha yang berdasarkan atas kajian ilmu ekonomi. Misi: menggunakan analisis ekonomi dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada kasus persaingan usaha. 2. Menganalisis dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha mempunyai akibat ekonomi baik bagi pelaku usaha lain dan atau kepada konsumen. Analisis: berdasarkan hal yang dibahas di atas, relasi antara hukum dan ekonomi sedemikian eratnya sehingga yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Ekonomi mempengaruhi hukum, yang dalam hal ini terjadinya perkembangan hukum yang sedemikian pesat seperti di bidang perbankan, industri, dan lain sebagainya, sampai pada berkembangnya hukum persaingan usaha. Sebaliknya, hukum juga mempengaruhi ekonomi, khususnya hukum persaingan usaha, yang secara teori mengatur perilaku pelaku usaha dan praktek penegakannya untuk ikut menciptakan efisiensi ekonomi. Oleh karena relasi antara hukum dan ekonomi sedemikian eratnya, maka sangat relevan apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam persaingan usaha didasarkan atas kajian ilmu ekonomi, sehingga hukum persaingan usaha ikut dapat menciptakan efisiensi ekonomi. Demikian pula dalam hal penegakan hukumnya, khususnya melalui pendekatan rule of reason, dilakukan analisis ekonomi agar putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kesimpulan: hukum persaingan usaha saling berkaitan dengan aspek ekonomi. Hukum persaingan usaha merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar atau disebut dengan market economy. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Hakikat dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur setiap pelaku usaha untuk bebas bersaing dalam rangka melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal tanpa merugikan kompetitor lainnya.
Hukum persaingan usaha sifatnya mencegah terjadinya praktik monopoli dan atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha, diharapkan efisiensi ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha mendapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Para ekonom sendiri mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif, tentunya dengan harga bersaing, dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.